Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Oh Yesusku, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
bagiku. Kau segalanya bagiku, oh Yesusku. Kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Hanya kau yang ku rindu, hanya kau yang ku nantikan, oh Yesusku, oh Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu yang masih terus Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kami masih bisa bangun di hari ini. Terima kasih karena perlindungan-Mu selama semalam itu begitu luar biasa. Kami bisa membuka mata kami di pagi ini. Kami bisa merasakan kesegaran. Kami bisa merasakan setiap berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau percayakan. Terima kasih untuk pelayanan juga yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarkan kami diberikan kemampuan, kekuatan dan juga hikmat untuk kami bisa melakukan semua tugas-tugas kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkan sepanjang hari ini kami terus dalam pimpinan Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam jalannya Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya semua korban persembahan kami lewat pujian penyembahan itu betul-betul sampai ke hadapan tahta-Mu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap terus menyembah, memuji Tuhan di dalam segala keadaan kami. Di tengah-tengah kelemahan fisik kami sekalipun, kami tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya memberikan tema berjalan dalam berkat Tuhan. Bagi beberapa orang, berkat Tuhan itu selalu diidentikan dengan materi. Nggak salah juga, itu juga berkat. Ya, Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Tetapi saya juga mau berkata bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa berkat itu tidak selalu diukur dengan materi. Tetapi berkat itu juga bicara bagaimana kita bisa punya kondisi yang sehat. Kita punya keluarga yang betul-betul saling mendukung, saling menopang dalam kesatuan. Kita punya pekerjaan yang ada, yang masih terus berjalan. Kita punya pelayanan. Kita punya rekan-rekan yang luar biasa, sahabat-sahabat yang setia, yang mendukung kita. Kita bisa ada dalam sukacita. Kita bisa ada dalam damai sejahtera. Kita bisa ada dalam kemenangan. Itu juga adalah berkat Tuhan. Untuk itu hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, biarkan kita senantiasa berjalan dalam berkat-Nya Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Coba kita lihat Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham, serta membuat nama Abraham menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sebuah perkataan yang Tuhan sendiri yang ngomong.
Tuhan sendiri yang ucapkan. Dan ucapan Tuhan itu gak main-main. Ucapan Tuhan itu adalah perintah. Ucapan Tuhan itu adalah hukum. Ucapan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan Tuhan dengan sangat jelas berkata, aku akan membuat Abraham ini menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati Abraham. Dan olehmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Wow. Sebuah janji yang diterima oleh Abraham. Sebuah janji yang dipercayai oleh Abraham. Dan janji itu terbukti di dalam kehidupannya. Dengan iman Abraham percaya dan dia melangkah meninggalkan tempatnya menuju ke sebuah tempat yang baru. Sebuah tempat yang berkata bahwa itu akan menjadi tanah dan pusaka daripada Abraham. Abraham meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Dan dia melangkah di dalam jalan berkatnya Tuhan. Abraham menerima perintah dan dia segera do it, dia segera melakukan. Bahkan tanah, tempat yang tadinya membuat dia nyaman, itu semua dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia percaya bahwa ada berkat Tuhan. Dan dia harus melangkah di dalam jalan berkat yang daripada Tuhan. Abraham berani melangkah. Karena apa? Karena Abraham tahu siapa yang berbicara kepadanya. Abraham melangkah karena dia tahu bahwa Allah betul-betul adalah Allah yang selalu akan melakukan ataupun menggenapi setiap apa yang sudah dia ucapkan. Inilah yang menjadi sebuah pelajaran buat kita hari ini, bahwa di saat kita mau melangkah dalam jalan berkatnya Tuhan, maka kita harus belajar apa yang Abraham lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga dia betul-betul menjadi bukan cuma bapa orang beriman, tetapi dia menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Wow. Saya berdoa hari ini biarkan hidupmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju, yang mau katakan amin. Genggam tanganmu seperti ini, katakan saya mau Pak Pendeta. Kemudian taruh di dalam pikiranmu dan katakan di dalam nama Yesus, aku akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan aku akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari kita belajar dari Abraham. Yang pertama, untuk kita bisa berjalan dalam langkah berkatnya Tuhan, pastikan Tuhan berbicara kepadamu. Ya, itu adalah langkah yang pertama. Coba lihat ayat yang tadi kita sudah baca. Saya akan bacakan lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Siapa yang ngomong ini? Tuhan yang ngomong. Haleluya. Jadi pastikan kita selalu bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya mau berkata, sampai hari ini dia masih tetap terus berbicara. Sampai detik ini, di saat engkau mendengarkan firman Tuhan dalam morning devotion ini, dia tetap berbicara. Haleluya. Iya. Ketika Tuhan berbicara, selalu akan ada damai sejahtera. Ketika Tuhan berbicara, selalu akan ada keberanian. Ketika Tuhan berbicara, selalu akan ada ucapan syukur. Ketika Tuhan berbicara, selalu akan ada rasa cukup, rasa puas. Karena apa? Karena Tuhan yang berbicara. Abraham melangkah dalam jalan berkat karena dia dengan sangat jelas mendengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara dengan audible kepadanya. Aku akan memberkati engkau Abraham. Berjalanlah Abraham. Aku akan menyertai engkau Abraham. Berjalanlah Abraham. Yes. Saya mau berkata kepada setiap kita, mari latih terus telinga rohani kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan itu berbicara bukan hanya kepada golongan tertentu. Tuhan berbicara kepada semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam Alkitab juga kita bisa melihat kepada seekor keledai saja Tuhan bisa berbicara. Apalagi kepada kita. Ya,
dosa yang seringkali menghambat kita untuk kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ketidaktahuan kita juga yang seringkali membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan masih berbicara sampai dengan saat ini. Amin. Latih dirimu terus. Bagaimana cara melatihnya, Pak? Banyakan baca firman. Banyakan dengerin khotbah seperti ini. Banyak dalam hadirat Tuhan. Banyak nangis di dalam hadirat Tuhan. Ya, engkau harus fokus sama Tuhan. Saya percaya suaranya yang lembut, suaranya yang perkasa, suaranya yang penuh dengan kedahsyatan itu akan berbicara kepadamu. Dan ketika Tuhan berbicara kepadamu, melangkahlah hai anakku, melangkahlah hai umatku, melangkahlah hai setiap orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Haleluya. Iya. Tetapi jangan pernah engkau melangkah kalau engkau gak pernah mendengar suara Tuhan. Jangan paksakan dirimu melangkah. Haleluya. Karena ketika engkau memaksakan dirimu melangkah, maka bukan lagi kehendak Tuhan yang akan terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Dan saya mau berkata, kehendakmu gak akan kekal, kehendakmu gak akan bertahan, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, gak akan. Kehendakmu itu hanya sifatnya semu, sementara. Untuk itu jangan pernah melangkah kalau Tuhan belum ngomong. Ayo hari ini kita berlomba-lomba untuk mendengar suara Tuhan. Wow, keren banget loh. Coba bayangkan Tuhan di dalam nama Yesus yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh samudra raya, bumi, planet, apapun namanya itu. Saya mau berkata, Tuhan ini berbicara kepadamu. Wow, keren banget. Coba bayangkan kalau satu kali handphone kita berbunyi dan tiba-tiba muncul nama di dalam panggilan tersebut, Joko Widodo. Haleluya. Kita akan dengan cepat mengangkat telepon itu. Bahkan kita akan menjawab mungkin dengan sedikit terbata-bata. Ataupun juga dengan kita gemetar kita menjawab, selamat siang Pak. Haleluya. Dengan bangga kita bisa mengangkat telepon apabila seorang presiden menelpon kita. Saya cuma mau berkata, suara Tuhan itu masih bisa terus kau dengar. Latih dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Ada saatnya kita gagal dalam mendengar suara Tuhan. Normal. Maju terus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Amin. Iya, uji segala sesuatunya. Jadi kalau dari Tuhan itu harus diuji dulu. Amin. Haleluya. Yang dari Tuhan selalu akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Abraham adalah apa? Utamakan Tuhan. Yes. Utamakan Tuhan. Siapa yang kita utamakan hari-hari ini? Keluargamu? Kemudian kau berkata, bukankah Tuhan menyuruh kita memperhatikan keluarga kita? Yes. Tapi jangan jadikan keluargamu alasan untuk engkau gak bisa mengutamakan Tuhan. Jangan jadikan keluargamu alasan untuk engkau tidak pernah mencari Tuhan. Jangan jadikan keluargamu alasan untuk engkau hanya sekedar omong doang di hadapan Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya, di dalam keluarga tetap yang utama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Memang Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi keluarga, mengutamakan keluarga. Iya. Tetapi kalau keluarga itu hanya menggantikan posisinya Tuhan dalam hati kita, menggantikan posisinya Tuhan dalam pikiran kita, menggantikan posisinya Tuhan dalam tindakan kita, maka sesungguhnya yang menjadi berhala adalah keluarga kita. Yang menjadi Tuhan kecilnya adalah keluarga kita.
Saya begitu mengasihi keluarga saya. Saya begitu mencintai istri dan anak-anak saya. Saya siap mati untuk mereka. Tetapi tetap saya harus berkata bahwa Tuhan lebih utama daripada keluarga saya. Saya harus bisa mengatur waktu saya sedemikian rupa untuk saya tetap bisa memberikan quality time buat keluarga saya. Tapi saya juga harus bisa memberikan waktu saya lebih lagi untuk apa? Untuk Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nah itu dia. Siapa yang utama dalam hidupmu? Abraham sadar bahwa Tuhanlah yang utama. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham pergi, tinggalkan semua yang kau miliki. Dia segera apa? Apakah dia segera totalan? Dia segera ambil buku, dia segera ambil kalkulator, kemudian dia totalan di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, di sini ada sekian, aku punya sekian di sini Tuhan. Oke, totalnya sekian. Oke, ini aku kasih dulu totalnya. Kalau engkau sudah kasih baru aku tinggalin. Apakah seperti itu? Ketika dia berkata, siap Tuhan, siap untuk segala perintah-Mu Tuhan. Wow, itu keren sekali. Abraham gak tolak-tolak. Ketika Tuhan ngomong langsung titik, dia juga titik. Gak dikasih koma sama Abraham sendiri. Haleluya. Utamakan Tuhan. Siapa yang kau utamakan hari-hari ini? Koneksimu? Siapa yang kau utamakan hari-hari ini? Ayo, pekerjaanmu. Koneksi dan pekerjaanmu tidak akan pernah bisa menjamin masa depanmu ataupun hidupmu. Koneksi dan pekerjaanmu hanyalah alat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang itu akan menjadi orang yang bijaksana. Dia tahu mengatur segala sesuatunya dengan baik. Haleluya. Yang ketiga, berani melepas untuk menerima. Amin. Yes. Itu yang Abraham lakukan. Dia melepas karena dia tahu di saat dia melepas, pasti tanpa diminta-minta, tanpa ditagih-tagih, pasti Tuhan akan memberikan. Dan itu terbukti. Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, dia menjadi sangat kaya, luar biasa. Wow, hai jemaat Tuhan, jangan pernah menjadi perampok. Engkau hanya bisa mengambil tapi tidak pernah mau memberi. Berilah kepada Tuhan. Ya, walaupun engkau beribadah online, walaupun engkau mengikuti siaran-siaran online, ketika ada diberi kesempatan untuk engkau menabur bagi pekerjaan Tuhan, tabur bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ayo beranilah untuk melepas. Supaya apa? Supaya engkau bisa menerima. Kalau engkau berani melepaskan damai sejahtera, engkau akan menerima damai sejahtera. Kalau engkau berani melepaskan berkat secara materi jasmani, engkau akan menerima juga berkat secara materi jasmani. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit ya menuai sedikit. Makanya itu ya, jangan suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan. Loh, kok dia bisa diberkati kayak gitu ya? Kok aku enggak ya? Nah, ceken apa yang salah. Tuhan mah gak pernah salah. Gak pernah salah Tuhan. Ya, yang salah bisa jadi diri kita sendiri. Ya, kenapa orang itu bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Ya jelas lah, orang dia sama Tuhan gak pernah hitung-hitungan. Sementara kita hitung-hitungan. Gitu loh. Ya toh. Ya, kita berani jajan, kita berani beli keperluan kita lebih besar nilainya daripada kita menabur untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah apa?
Manut sama Tuhan. Katakan manut. Apa sih manut? Taat sama Tuhan. Kurang taat apa Abraham? Disuruh persembahin anaknya, dipersembahin. Disuruh pergi ninggalin tempat tanah kelahirannya, dia pergi. Taat banget Abraham ini sama Tuhan. Gak heran dia diberkati. Amin. Haleluya. Ayo kita mau taat sama Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk kita diberkati, tapi saat kita taat sama Tuhan, kita tahu juga itu adalah korban karena kita cinta juga kepada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, di saat kita mau hidup taat, maka saya mau berkata, berkat Tuhan akan Dia curahkan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Dan yang terakhir adalah apa? Jadilah pengelola yang benar. Yes. Jadilah pengelola yang benar. Ayo. Ya, ketika dipercayakan 5, kelola 5 itu. Ketika dipercayakan 1, kelola 1 itu. Saya masih ingat dulu ketika Bapak rohani saya, baik itu Pak Roni Daud ataupun juga Pak Nala Widya, mereka mengajarkan hal yang sama walaupun cara penyampaiannya berbeda. Apa yang mereka ajarkan kepada saya? Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu, walaupun itu bukan milikmu, jaga, rawat, dan kelola dengan baik. Amin. Yes. Itu saya pegang sampai sekarang. Saya dipercayakan barang apapun. Makanya kalau di gereja lokal tuh kadang-kadang saya paling cerewet ketika saya mendapati beberapa pelayan Tuhan tidak bisa menjaga barang dengan baik. Saya paling cerewet sekali. Karena apa? Karena saya tahu kita harus jadi pengelola. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik? Kalau kita nggak bisa jadi pengelola yang bertanggung jawab terhadap barang-barang ataupun segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Rawat sungguh-sungguh. Bahkan saya masih ingat satu kali Pak Roni berkata sama saya, rawatan barang punya gereja seperti punyamu sendiri. Oh yes, haleluya. Waktu itu saya masih pegang mobil gereja. Pegang dalam arti saya tugasnya mencuci dan saya menjadi supir. Saya rawat sungguh-sungguh, saya jaga sungguh-sungguh. Saya paling gak suka mobil kotor, saya paling gak suka mobil berantakan. Saya jaga mobil selalu bersih. 24 jam itu mobil selalu bersih. Saya pergi kemana ya, kemudian saya berhenti, saya di situ saya bersihin lagi mobil. Pokoknya mobil selalu bersih. Dan saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menjadi sadar, itulah kenapa akhirnya Tuhan memberkati dan mempercayakan saya sebuah mobil pribadi tanpa saya harus meminta-minta kepada siapapun juga. Tuhan berikan itu kepada saya. Kok bisa? Saya mau belajar jadi pengelola yang benar. Abraham belajar jadi pengelola yang benar. Saya berdoa hari ini, biarkan setiap kita mau terus belajar jadi pengelola yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, biarkan umat-Mu hari ini berjalan dalam jalan berkat-Mu. Engkau yang meratakan setiap gunung-gunung, Engkau yang menimbun setiap lembah. Diberkatilah umat-Mu dengan segala berkat jasmani, rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.